Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Ekonomi dengan topik pengantar ilmu ekonomi. Soal yang pertama, persediaan sumber daya alam di negara kita semakin langka. Banyak hutan yang rusak karena pembalakan liar. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. B. Memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. C. Berupaya tidak menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia karena sumber daya alam harus dilestarikan. D. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara besar-besaran mengingat kebutuhan manusia selalu berkembang terus. Dan E. Sumber daya alam dapat kita manfaatkan secara besar-besaran karena memang diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Nah, kalau soalnya seperti ini, itu kan kalau di masalah ekonomi ya, masalah pokok ekonomi, yang klasik ya, itu ada kelangkaan, pilihan, dan peluang. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dari segi masalah kelangkaan. Maka di sini kita harus tahu dulu kunci dari soal tersebut. Nah, kunci dari sumber ini adalah banyak hutan yang rusak karena pembalakan liar. Berarti di sini harus tahu bagaimana cara mengatasi agar walaupun banyak hutan yang rusak karena pembalakan liar, maka kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan, nah kalau yang pertama menggunakan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tidak bisa, ini pasti akan memunculkan kelangkaan. Ya, yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Ini yang benar. Karena apa? Di sini kita harus bisa menggunakan sumber daya alam yang ada secara selektif. Ya, karena apa? Untuk mempertimbangkan kelestariannya sehingga dia tidak akan terjadi kelangkaan. Nah, kalau yang ketiga, yang C, ini memenuhi kebutuhan manusia karena sumber daya alam harus dilestarikan. Ini kan katanya tidak boleh menggunakan, jadi enggak juga. Kita bisa menggunakan tapi dengan cara yang selektif. Yang D, ini sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara besar-besaran. Ini juga tidak bisa. Yang E, sumber daya alam dapat kita manfaatkan secara besar-besaran karena memang diciptakan. Iya, memang diciptakan untuk kebutuhan manusia, tetapi harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan dan tidak terjadi kepunahan. Oke, yang berikutnya. Soal yang kedua, yaitu ketika menghadapi masalah ekonomi, secara disadari atau tanpa disadari, setiap orang secara otomatis akan menerapkan prinsip ekonomi. Jadi istilah teknis yang paling tepat untuk penerapan prinsip ekonomi itu adalah A. Efisiensi, B. Modifikasi, C. Sinkronisasi, D. Maksimalisasi, dan E. Optimalisasi. Berarti yang perlu kalian pahami adalah penerapan prinsip ekonomi, ya, yaitu tindakan meraih suatu tujuan dengan kendala tertentu. Berarti yang harus kita yang tepat dalam tindakan tersebut adalah dioptimalisasi. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini soal nomor 3. Ya, di bawah ini beberapa masalah yang dihadapi manusia. Satu, Ibu Sumarsi sedang berpikir barang apa yang akan diproduksi dalam rangka membuka usaha baru. Nah, sebelum kita baca semua, ini kita lihat dulu pertanyaannya. Masalah di atas yang merupakan permasalahan pokok ekonomi modern. Jadi masalah pokok ekonomi modern itu ada kata what, ya.
apa. Jadi di sini maksudnya adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua ada kata how. Bagaimana barang tersebut akan diproduksi. Dan yang ketiga itu adalah for whom, yaitu untuk siapa barang itu akan digunakan. Nah, jadi di sini untuk soal permasalahan pokok ekonomi modern ini biasanya digunakan untuk kalangan produsen, bukan konsumen. Jadi itu yang perlu dipahami dalam analisis soal di masalah pokok ekonomi modern. Jadi kita lihat yang pertama, Ibu Sumarsi sedang berpikir barang apa yang akan diproduksi dalam rangka membuka usaha baru. Berarti ada kata barang apa yang akan diproduksi. Maka muncul masalah pokok ekonomi modern yaitu what? Barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, Bapak Sumarso sedang memilih-milih barang apa yang akan ia beli sewaktu berbelanja di supermall. Nah, di sini kita lihat Pak Sumarso ini bukan sebagai produsen, tetapi sebagai konsumen. Dia hendak membeli barang, bukan memproduksi barang. Berarti bukan masalah pokok ekonomi modern. Yang ketiga, Bapak Tinoto sedang menghitung-hitung berapa jumlah pesanan kue pada hari ini, sehingga ia dapat menentukan jumlah kue yang akan ia buat. Nah, di sini juga sebagai produsen Bapak Tinoto, dan dia menghitung berapa jumlah pesanan. Ingat, ketika kata what itu kan barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Berarti di sini termasuk masalah pokok ekonomi modern, yaitu kata what. Yang keempat, PT Astra Motor sedang merencanakan bagaimana dapat memproduksi sepeda motor dengan harga di bawah 5 juta rupiah agar terjangkau untuk masyarakat lapisan terbawah. Nah, di sini kita lihat dia merencanakan bagaimana dapat memproduksi sepeda motor. Berarti di sini kata how termasuk permasalahan pokok ekonomi modern. Yang kelima, CV Kenari sedang melaksanakan rapat pimpinan untuk memprediksi jumlah keuntungan yang akan diraih tahun ini. Nah, di sini kita lihat tidak merupakan masalah pokok ekonomi, baik itu what, how, maupun for whom. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu saja untuk hari ini. Topik kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.